dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam tema besar gereja kita untuk tahun ini, yaitu pekerja atau ergates. Malam ini kita akan belajar dari nats kita di atas, yaitu menjadi pekerja Tuhan. Jadi tema khotbah malam ini adalah menjadi pekerja Tuhan. Perlu kita ketahui, sejak penciptaan dunia dan ketika manusia pertama diciptakan, Tuhan itu bekerja, Allah bekerja. Dan ketika manusia itu diciptakan, Allah menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kata mengusahakan di situ dalam pengertian, dalam arti sesungguhnya adalah bekerja. Dalam bahasa Ibrani-nya avoda, beribadah, bekerja. Jadi Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Memelihara itu sama. Tahun lalu tema kita adalah taman, penjaga. Tahun ini adalah pekerja, dalam bahasa Yunani ergates. Tuhan menempatkan Adam untuk bekerja dan memelihara taman itu. Dan dalam perjalanan kehidupan Adam jatuh dalam dosa sehingga dia terusir dari taman kehidupan. Dan sesungguhnya Adam itu ditetapkan oleh Tuhan untuk bekerja. Dan tentunya semua ciptaan Tuhan itu ditetapkan untuk bekerja. Jadi Adam ditempatkan di Taman Eden bukan dia untuk bersenang-senang, tapi dia ada tugas besar di sana untuk dia bekerja dan menjaga taman itu. Jadi secara natural kita manusia ciptaan Tuhan adalah pekerja. Kuadrat ilahi manusia itu bekerja. Tuhan menetapkan kita sebagai pekerja. Kita juga bisa melihat di 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Kalau kita belajar ayat yang diambil untuk menjadi dasar tema kita malam ini, yaitu dari Matius pasal 9 ayat 35, di sana dikatakan Tuhan Yesus berkeliling. Di pasal yang ketiga, di ayat yang ke-35 itu
secara implisit Tuhan Yesus memberitahukan tugas 5 jabatan yang harus ada di gereja. Berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, itu berbicara tentang tugas seorang rasul. Rasul dipanggil, diutus untuk pergi. Di situ dikatakan bahwa dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Artinya itu sebagai tugas seorang pengajar. Seorang pengajar tentunya firman Tuhan. Seperti kita malam ini kita belajar firman Tuhan. Saya berdiri, artinya kita share untuk belajar, mengajar. Dan memberitakan Injil itu tugas dari pemberita Injil. Dia memberitakan Injil. Dan